Perkenalkan, nama saya Adventesa Victoria Supit dengan NIM 3312420095. Tahu nggak sih, kenapa tahun 2024 menjadi hal penting bagi rakyat Indonesia? Yaps, pada tahun tersebut menjadi hal penting bagi rakyat Indonesia karena dapat menggunakan hak suaranya. Hak suara ini digunakan untuk apa? Tentunya untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden sekaligus pemilihan anggota legislatif. Jadi pada pemilu 2024 bukan saja ajang kompetisi bagi calon presiden dan wakil presiden, tetapi ajang kompetisi juga bagi calon anggota legislatif yang akan duduk dalam parlemen. Lalu menurut teman-teman, siapa sih yang layak untuk duduk di kursi parlemen? Sudah punya perkiraan belum? Kemudian, menurut teman-teman, yang akan mendominasi dalam parlemen siapa? Laki-laki atau perempuan? Perlu diketahui bahwa pemilu 1999, keterwakilan perempuan masih terbilang minim. Salah satunya menjadi anggota DPR RI, yang hanya mencapai 45 anggota perempuan dari 500 anggota lainnya, atau sekitar 9%. Tentu kondisi ini memprihatinkan dan menyedihkan untuk kita semua. Mengingat juga pemerintah mengharapkan kita turut serta dalam pembangunan nasional, tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Tapi pada kenyataannya, masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal inilah yang membuat pemerintah mengeluarkan afirmasi action atau kebijakan afirmasi untuk memberikan peluang bagi perempuan dalam berpolitik. Kebijakan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki komposisi keterwakilan perempuan minimal 30%. Pemberian kuota keterwakilan perempuan 30% ini merupakan wujud nyata dari pemerintah yang ingin melakukan perubahan. Lalu bagaimana pelaksanaan afirmasi action dalam parlemen? Sejak pemilu 2004, telah diberlakukannya kebijakan afirmasi atau afirmasi action di bidang politik, yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, melalui data yang ada, kuota tersebut belum terpenuhi, bahkan masih terbilang jauh dari yang diharapkan. Begitu juga di pemilu berikutnya, yaitu pemilu 2009. Pada pemilu ini, keterwakilan perempuan dapat dikatakan telah mengalami peningkatan yang mencapai setengah dari 30% kuota yang diatur. Pada pemilu 2009 juga menggunakan sistem siper dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Sistem siper ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 55 yang berbunyi pada ayat 1, nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut. Ayat 2, di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Namun, pada tahun 2014, keterwakilan perempuan mengalami penurunan. Tentu hal ini sangat disayangkan. Tetapi, kondisi ini pasti memiliki latar belakang sehingga keterwakilan perempuan mengalami penurunan. Yaitu seperti penurunan tingkat partisipasi pemilih tetap yang hanya mencapai 75%, keanggotaan partai politik yang didominasi kerabat dan elit politik. Selain itu, perempuan hanya sebagai memenuhi syarat dan meningkatkan popularitas saja. Pada pemilu tahun 2019, partisipasi perempuan mengalami peningkatan. Walaupun secara persentase belum meningkat secara signifikan, tetapi pada pemilu 2019 persentasenya telah mencapai sekitar 20%. Tentu hal ini dapat menjadi salah satu pembakar semangat untuk pemilu-pemilu selanjutnya, di mana menandakan bahwa perempuan memiliki keinginan, antusias untuk terjun dalam politik. Selain itu,
Artinya bahwa semakin terbukanya peluang bagi perempuan terjun ke dalam politik dari masyarakat. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana keterwakilan perempuan pada pemilu 2024 akan tetap naik ataupun turun kembali. Kondisi tersebut belum bisa kita ketahui, tapi yang dapat kita ketahui atau kita jalankan adalah bagaimana memutus hambatan-hambatan perempuan dalam terjun ke politik, seperti meningkatkan kualitas perempuan itu sendiri. Setelah itu memutuskan stigma negatif yang seringkali didengar oleh perempuan bahwa perempuan hanya berada di ranah domestik saja. Selain itu bisa juga aturan-aturan kebijakan yang menghapus diskriminasi dan lain sebagainya. Tentu kondisi ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dijalankan ini adalah upaya kita semua, bukan hanya kaum perempuan atau kaum-kaum tertentu. Tapi ini adalah tanggung jawab kita semua, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, dan lain sebagainya.